operasi. Habis operasi diambil cairannya setengah bulan. Sekian lagi katanya masih ada infeksinya, mau pasang selang ke sini, bapaknya nggak bolehin. Udah gitu kita pulang paksa. Udah keluar dari rumah sakit, akhirnya sampai sekarang jadi kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tegar, jumpa lagi di Tegar episode spesial Ramadan. Semoga puasa kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disabilitas adalah sebuah kondisi di mana seseorang memiliki keterbatasan mental, intelektual, dan fisik dalam waktu yang panjang sehingga mengakibatkan orang tersebut mengalami kesulitan dan kendala dalam berinteraksi. Setidaknya ada sebanyak 44.191 penyandang disabilitas yang ada di DKI Jakarta berdasarkan data dari Dinas Sosial. Mereka adalah saudara-saudara kita yang memiliki kesamaan hak dan kewajiban dapat berinteraksi seperti manusia adanya. Dalam rangka memuliakan dan membantu saudara-saudara kita para penyandang disabilitas, Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta hadir dalam program alat bantu disabilitas untuk membantu saudara-saudara kita para penyandang disabilitas agar dapat berinteraksi seperti sedia kala. Seperti apa kegiatan dan programnya? Ayo ikut saya. Oke, Sobat Tegar, saat ini saya sudah bersama dengan adik Iqbal, ya, bersama dengan adiknya dan keluarganya nih, ada ibunya juga, mamanya Iqbal. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Iqbal. Ya. Dengan ibu siapa, Bu? Mana? Warisem. Warisem, ya. Oh, Ibu Warisem. Ibu Warisem ini adalah ibunda dari adik Iqbal ya, adik Iqbal. Kemarin dapat bantuan ini Bu ya, apa? Kursi roda ya? Iya. Bantuan kursi roda dari Basnas Bazis. Nah, kemarin ini Ibu juga datang ke acara Balai Kota kemarin ya? Iya. Balai Kota untuk penyerahan langsung bersama dengan PJ Gubernur. Boleh diceritakan nggak Bu, itu awalnya mendapatkan program apa bantuan alat disabilitas ini, itu gimana Bu ceritanya? Awal kali dapat bantuannya itu? Oh, itu apa? Saya kan ada punya kenalan, dia biasa ngopi ke saya. Nah, Biasa ngopi? iya. Oh, Dia nyaranin kalau mau kursi roda, teman-temannya dia katanya ada yang kerja di Basnas. Nah, akhirnya dia nyaranin saya suruh daftar begitu. Ya udah, akhirnya dimintain data-datanya sama si kalau teman saya gitu. Oh begitu ya. Jadi Ibu direkomendasikan oleh seorang teman untuk mengajukan permohonan ke Basnas Bazis Bu ya. Nah setelah itu nanti ada ini nggak Bu, survei buat di sini, tim survei dari Basnas? Kemarin ada ya? Iya, maksudnya setelah itu ada yang datang Bu ya? Ada ya. Yang datang untuk asesmen ya. Nah mengisi kuesioner. Setelah itu baru diberikan bantuan alat bantu ya Bu ya. Berupa apa sih Bu? Kursi roda. Kursi roda ya. Itu jeda antara permohonan sampai dengan bantuan terrealisasi itu berapa lama Bu jaraknya? Kurang lebih 2 mingguan lah ya. 2 minggu ya Iya. prosesnya ya, dari pengajuan, asesmen sampai penyerahan bantuan ya Bu ya. Ya, Ibu izin Ibu, mungkin bisa nggak sih Bu kita diceritakan gitu, Dek Iqbal ini sedang mengalami apa begitu Bu? Kata dokter sih ada meningitis otak gitu ya. Nah, pernah dioperasi di Atmajaya. Meningitis otak ya. Iya. Nah itu gejalanya awalnya seperti apa Bu sampai seperti itu Bu? Awalnya dia muntah, ya, terusnya meriang biasa gitu ya. Mungkin karena dia juga lagi diadein, jadi mungkin itu apa hawanya ini kali ya. Akhirnya sampai lemes, saya bawa ke Atmajaya, di situ langsung
UGD langsung diinfus, langsung agak mendingan ya, mending agak merah lagi lah badannya. Begitu dirawat selama seminggu, dia masih belum sadar, masih belum ngerespon lah, pandangannya masih kosong. Nah akhirnya di tes ini, tes itu bilangnya ada meningitis otak. Diambil cairan tulang punggungnya awalnya. Udah gitu, udah setengah bulan di rumah sakit, disaranin suruh operasi. Habis operasi diambil cairannya setengah bulan. Sekian lagi katanya masih ada infeksinya, mau pasang selang ke sini, bapaknya nggak bolehin. Udah gitu kita pulang paksa. Udah keluar dari rumah sakit, akhirnya sampai sekarang jadi kayak gini. Gitu. Itu kejadiannya di usia berapa, Bu? 3 tahun. 3 tahun ya? Iya, Sekarang yang ada Iqbal usia berapa? Jalan 12 tahun. Jalan 12 tahun. Iya. Berarti udah cukup lama juga, Bu, Cukup ya? lama. Mama, Udah terus diam. Iya. Udah 3 tahun, Bu, ya? Iya. Nah, itu prosesnya apakah kondisinya menurun atau ada perbaikan, Bu, kondisinya? Sekarang setiap kali panas sedikit aja kejang. Oh, begitu. Iya. Merasa ini nggak sih, Bu? Maksudnya terbantu gitu dengan Iya. adanya kursi roda ini? Ya sangat terbantu sekali. Apa, Bu, yang bisa diceritakan, Bu? Maksudnya sebelum adanya kursi roda dan setelahnya ada kursi roda, ini apa, Bu, perubahannya gitu? Kemudahan Ya kemudahannya ya anak ini ya bisa pergi keluar gitu. Dia kalau itu minta keluar juga sih. Ya sangat mudah sekali sih. Kalau sebelumnya, Bu, untuk keluar ya ikut. Ya digendong kalau itu. Cuman kan masih ada kursi roda. Cuman udah nggak bisa dibuka tutup. Jadi udah nggak bisa keluar. Jadi ada kursi roda sebelumnya tapi udah rusak, Bu, Rusak, ya. iya. Udah rusak. Jadi semenjak dari situ akhirnya Iqbal kalau keluar kemana-mana digendong. Iya, gitu ya. dia Berat juga gendong kan berat Iqbal, banget ya. ya. 25 kilo lebih kayaknya ya. Beratnya normal, Bu, ya? Normal ya. Beratnya sesuai dengan apa usianya begitu, Bu, ya? Iya. Hanya saja untuk anggota geraknya Mas Iqbal Mas Iqbal ini itu mengalami kelumpuhan sebagian, Bu, ya. Iya. Tapi untuk respon mengerti, Bu, bahasa yang kita Bahasa sih ngerti. Cuman cara ngomongnya itu nggak begitu lancar. sekarang aktivitasnya Iqbal ini di rumah saja Di atau rumah saja. ada sekolah juga, Bu? Ya, sekolah kalau lagi sehat sekolah. Cuman kalau ini sering sakit sih, jadi ya semenjak ini saya nggak sekolahin. Udah gitu kalau di sekolahan juga tangannya nggak bisa diem. Jadi saya nggak enak sama teman-teman kanan kirinya. Di sekolah normal. Iya, sekolah normal. Harapan Ibu untuk Mas Iqbal? Ya harapan saya sih ya mudah-mudahan bisa sembuh kayak semula. Amin, ya Allah, Cuman kita juga berdoa, Bu. iya mudah-mudahan. Semuanya di sini. Cuman ya kadang kita juga sebagai orang tua kayaknya perih hati ngeliat anak kayak gini. Masa depannya saya bingung gimana masa depan dia selanjutnya. Insya Allah, Bu, saya juga termasuk ini ya. Saya juga punya anak, Bu. Ya kita Saya juga merasakan juga. udah berusaha ya. Kesono kemarin orang ngomong apa, saya ikutin. Bogor udah 3 kali jurusan Bogor sampai ya ada duit sedikit saya bawa ke sono. Nah sekarang pengobatannya ya paling ya alternatif. Kalau orang ngomong sono saya bawa, saking kepengen anak sembuh lagi. Perjuangan seorang ibu, Bu, ya. Iya. Apapun yang bisa dilakukan, diupayakan untuk kesembuhan anak, bahkan kalau bisa nyawa pun ditukar. Iya. Ya, saya juga tapi insya Allah, Bu, ya, maksud saya mungkin sedikit gitu insight dari agama kita begitu kan. Jadi selama makhluk yang masih bernyawa itu punya rezekinya masing-masing gitu. Amin. Nah, jadi kita insya Allah gitu nggak perlu khawatir karena rezeki itu ada yang menentukan. Jadi sama kita masih hidup, insya Allah ada rezekinya, ada jalannya. Amin. Insya Allah, Bu. Iya. Kita doakan semua Mas Iqbal sehat, Amin. jadi alim ulama. Ini di bulan suci Ramadan ini, Sobat Tegar, kita berdoa. Kan kata Rasulullah bilang 3 orang yang doanya tidak akan ditolak itu, yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Nah ini kita lagi berpuasa, kita berbuka. Sebelum berbuka kita berdoa untuk Mas Iqbal supaya sembuh. Insya Allah. Ya
ya. Mas Iqbal sehat selalu. Amin. Jadi anak yang soleh. Amin. Ibu, terima kasih banyak Ya, sama-sama. waktunya. Mohon maaf nih mengganggu. Enggak apa-apa. Saya juga sangat berterima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan kedepannya selalu bagus, banyak rezekinya. Amin. Ya untuk Muzaki untuk Iya. berdonasi Bu ya. Iya. Kita doakan supaya rezekinya ditambah. Amin. Supaya semakin banyak lagi orang yang bisa ditolong. Iya. Oke Sobat Tegar, nantikan lagi kisah selanjutnya seperti apa. Terima kasih banyak ya. Amin. Ibu Warisan. Bu Warisem. Terima Ya, kasih. Sobat Tegar, dah. Ini Ya. Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tegar, setelah kemarin kita berkunjung ke rumahnya Mas Iqbal, salah satu penerima manfaat program bantuan alat disabilitas berupa kursi roda. Nah, kali ini saya akan mewawancarai PIC program dari Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, program alat bantu disabilitas. Tepat di sebelah saya, sekarang sudah ada Mas Asep selaku PIC program. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Mas? Sehat, Asep? alhamdulillah, berkah. Berkah, mabruk. Ngobrol. Nah ini bukan main nih, ini biasanya kita ada di lapangan, biasanya di rumah. Nah ini kondisinya kita lagi di mobil dinasnya, mobil tempur ya Bang Asep nih ya. Masya Allah. Apa nih Bang? Nih mobil apa Bang? Ini mobil sejuta umat. Semua orang pasti butuh mobil ini. Masya Allah. Ini mobil ambulans ya Bang ya? Mobil ambulans. Mobil ambulans Basnas Basis DKI Jakarta. Bang Asep, Ya. Bang Asep kan PIC program nih Mas, ya kan? Bisa nggak sih diceritain sebenarnya latar belakang kenapa ada program bantuan alat disabilitas? Jadi latar belakang dari program bantuan alat disabilitas ini ya seperti kaki palsu atau lengan bionik dan juga lainnya. Kita ini ingin memberikan kesetaraan ya, salah satunya itu kepada teman-teman disabilitas yang memiliki kekurangan, salah satunya itu Bang Ridho. Emang dari yang Mas Asep temuin itu banyak diantara ala disabilitas ini banyak yang kurang mampu gitu Mas ya? Kurang lebih seperti itu karena memang dari kalangan mereka itu ya ekonominya memang menengah ke bawah, terus juga dari segi kebutuhan untuk membeli alat-alat penunjang kesehatan dia ini seperti memang butuh alat kaki palsu atau lengan palsu, memang kan harganya juga begitu mahal ya. Jadi tujuannya dari program ini adalah untuk Memberikan kesetaraan. memberikan kesetaraan Iya. ya, memberikan kesetaraan, kesempatan supaya warga disabilitas bisa berinteraksi, bisa apa namanya berkegiatan secara Ya, normal begitu. gitulah ya. Salah satunya seperti itu. Salah satunya seperti itu. Nah kalau program bantuan alat disabilitas dari Basnas Basis DKI Jakarta ini ada apa aja sih Mas? Bantuan yang kita distribusikan itu dan juga kita bisa ajukan itu seperti kursi roda, Kursi roda. terus lengan bionik atau tangan palsu, Wow, ya. terus kaki palsu, ya seperti tongkat-tongkat berjalan, Ya. atau Alat yang bantu ada. dengar ya. Ya, alat bantu dengar juga salah satunya. Ataupun ada walker yang bisa untuk Manula itu ya. Iya, manula itu yang buat bantu biar bisa jalan gitu ya. Mhm. Salah satunya itu juga Itu yang paling mahal tuh apa sih Mas kalau alat bantu tuh? yang paling mahal sih selama Lengan bionik bukan? lengan bionik, kaki palsu itu Mahal tuh ya. ya bisa Kisarannya jutaan jutaan. juga gitu harganya. Oh, memang agak berat ya Sobat Tegar kalau misalnya penyandang disabilitas ini harus membeli alat bantu disabilitas sendiri gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ada Sobat Tegar nih Mas yang mungkin punya kenalan, punya saudara gini yang disabilitas dan kondisinya ini tidak mampu gitu. Itu cara mekanisme pengajuan ke Basnas seperti apa, Mas? Untuk para apa sih namanya teman-teman disabilitas yang ingin mengajukan untuk permohonan bantuan seperti alat bantu dengar, kursi roda ataupun yang lainnya, paling utama sih khususnya itu ya KTP DKI ya Mas ya. KTP DKI. KTP DKI, terus dan juga paling nanti kita minta buat SKTM, KTM. terus ada surat permohonan, terus juga ada resume medis. Resume medis.
biasanya kan dia kan kalau memang lagi sakit itu ada surat keterangan dari dokter gitu kan, Oke, oke. yang menyatakan dia diagnosanya apa tuh ataupun yang lainnya itu kita butuh. Terus paling sama kebutuhannya apa nanti di surat permohonan itu. Oke, itu dilengkapi ya Mas ya. Iya, betul. Setelah itu bisa diantarkan ke kantor Bazis. Ya, bisa langsung datang, berkasnya itu dibawa ke kantor Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta. Oke, siap. Setelah itu baru nanti ada tim asesmen yang turun Ya, Mas ya. betul. Nanti ada tim survei yang datang ke rumah untuk melihat kondisi bagaimana kebenaran dan kebutuhan yang dibutuhkan saat ini. Baru setelah itu didistribusikan bantuan Mas ya. Betul. Oke, Mas Asep nih menjalani program ini udah berapa lama Mas? Kurang lebih saya ini udah ada 2 tahun. 2 tahun. Di program ini untuk bantuan disabilitas. 2 tahun Sobat Tegar, itu bukan waktu yang sebentar ya. Nah dari waktu 2 tahun itu Mas Asep ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang menarik gitu selama Mas Asep menjalani program ini gitu? Bisa nggak di-sharing sama Sobat Tegar ya? Yang seru-seru atau yang serem-serem nggak apa-apa Mas? Pengalaman-pengalaman menarik Iya. yang pernah saya temuin gitu ya. Emang lucu sih kadang kita ngelihat ini. Kadang salah satunya waktu itu pernah saya datang ke rumah untuk kunjungan, untuk survei sekaligus pengukuran kaki palsu, terus pengukuran tangan palsu. Jadi ya gitu, maaf teman-teman disabilitas yang tunadaksa ini kan memang ada beberapa kurang sempurnaan di bagian kaki, misalnya kakinya Amputasi. amputasi ya gitu, amputasi sebelah gitu kan sampai ke pangkal paha gitu kan ya. Ya itu ya saya ngukur bagian paha dia gitu kan ya, dari ujung pinggang sampai ujung kaki yang diamputasi itu berapa. Itu bagian salah satu hal menarik sih bagi saya. Pernah nggak salah ngukur ini panjang sebelah gitu ya? Alhamdulillah selama ini pas terus. Jadi kalau panjang sebelah terus jadi jalannya Miring-miring gitu. Itu bagian dari menariknya Mas ya. Iya betul. Oke, kalau bagian sedih-sedihnya Mas? Sedih-sedihnya sih kadang kalau mendengar apa sih namanya ya, sebuah unek-unek dia ya, yang memang dia itu butuh, saya butuh kaki Mas gitu, bahasanya gitu, saya butuh kaki palsu, ataupun saya butuh kursi roda, ataupun saya butuh tongkat, yang dia bilang ya saya punya kaki palsu untuk bisa mobilitas kegiatan saya, biar saya bisa kerja, biar saya yang dagang bisa berdagang, yang gitu. Bahkan sampai dengar biar saya ini bisa pergi jalan ke musola, ke masjid, biar bisa ikut ibadah jamaah kayak gitu. Jawaban-jawaban dari para mustahiknya itu Mas. Nyentuh Mas ya. Iya Mas, jadi terharu banget gitu. Jadi dari sisi lain kita belajar lebih bersyukur aja gitu ya, alhamdulillah. Nah, pas itu Gitu. pelajaran selama 2 tahun ini yang Mas Asep petik apa? Ya itu jadi kita bisa saling menghargai aja sih, salah satunya itu satu sama lain, tidak membedakan yang memang kita yang memang sempurna atau nggak sempurna. Terus kita jadi lebih banyak bersyukur aja gitu maksudnya dari selama ini yang kita temuin kayak gitu sih. Masya Allah, lebih bersyukur dan merasa bahwa kita ini semua sama ya. Yang membedakan hanya ketakwaan. Masya Allah. Oke, siap Mas Asep, terima kasih waktunya. Sama-sama. Semoga bisa menginformasi dan mengedukasi. Sama-sama. Makasih ya Mas Asep ya. Mari. Ya, sama-sama. Oke, Sobat Tegar. Sobat Tegar, demikian episode Tegar hari ini, di mana kita belajar untuk saling membantu saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Salah satunya adalah adik Iqbal. Bagaimana Rasulullah SAW menjanjikan bahwasannya barang siapa yang memudahkan kesulitan seseorang di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Sobat Tegar, saksikan episode Tegar selanjutnya eksklusif hanya di kanal YouTube Basnas Bazis TV.